Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi dengan saya Aulia Mendes. Saya orang awam, orang pinggiran, orang bodoh yang tidak tahu apa-apa, cuman ingin berbagi mana tahu kebodohan saya ini tidak berfaedah. Hari ini Presiden Joko Widodo telah membuktikan dirinya sebagai orang pertama yang divaksin COVID-19. Adalah orang pertama di Indonesia sebagai bukti bahwa pemerintah sangat serius melakukan program vaksinasi ini dengan target sekitar 182 juta orang seluruh Indonesia. Vaksin ini sebagai ikhtiar walaupun ada anggapan, walaupun ada pernyataan bahwa vaksin itu eh, tidak menjadi sesuatu yang akhirnya menghilangkan pandemi secara total, tetapi ini adalah salah satu ikhtiar yang paling penting agar kita bisa keluar dari terowongan yang sangat gelap ini, yang sangat panjang ini, yang membuat kita terbelenggu dan terganggu. Dan semoga apa yang dilakukan oleh presiden tadi memicu atau menimbulkan kepercayaan publik agar vaksinasi itu bisa berjalan dengan sukses dan kita terhindar dari yang namanya pandemi COVID-19 ini. Namun ada hal yang perlu diperhatikan bahwa eh, vaksin ini perlu diperhatikan karena tidak semua orang walaupun dengan target sekian tadi, tidak semua orang bisa apa namanya divaksin karena karena akan apa namanya dikhawatirkan akan menimbulkan efek samping, sehingga ada beberapa syarat yang bisa kalian google, syarat-syarat orang yang bisa divaksin. Kalian atau kita semua tadi kalau melihat Presiden Joko Widodo sebelum benar-benar disuntik dengannya, dia sempat ditanya oleh petugas apakah dia memiliki penyakit tertentu atau dia pernah terkonfirmasi positif COVID-19 dan lain-lain. Ada banyak persyaratan ini yang perlu diperhatikan sebelum divaksin. Kalau proses screening ini tidak apa namanya dianggap tidak layak, orang yang di screening tadi tidak lolos screening atau tidak dianggap layak untuk divaksin, ya otomatis tidak boleh. Dan terutama maka peran kita adalah kejujuran itu, atau berterus terang, kita kita siap, kita menyampaikan apa adanya bahwa kondisi itu tubuh kita saat itu tidak sesuai. Tapi semoga saat kita divaksin kita memiliki syarat-syarat yang cukup eh, sesuai sehingga kita bisa divaksin dan proses vaksinasi ini bisa berjalan dengan lancar. Dan proses inilah yang perlu kita perhatikan. Kalaupun tadi ada satu hari ini kemarin viral ada seorang anggota DPR atau apa yang mengaku menjadi orang yang pertama yang menolak vaksin. Salah satu alasannya adalah karena dia mencontohkan beberapa vaksin di masa lalu yang menimbulkan korban, yang menimbulkan efek samping lainnya. Itu bisa jadi karena orang yang divaksin itu tidak siap. Orang yang divaksin itu apa namanya sebenarnya tidak sesuai persyaratan sebagai penerima vaksin. Ini yang perlu kita perhatikan. Karena amit-amit ya, jangan sampai terjadi kalau ada sesuatu hal yang terburuk sekalipun, apa namanya ya, terjadi karena vaksin ini, ya itu bisa jadi karena uh, fisik mereka atau tubuh kita ini tidak sesuai syarat sebagai penerima vaksin itu. Dan itu yang perlu kita perhatikan dengan seksama. Kita semoga vaksinasi ini bisa berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.